Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaidin dengan NIM 2011033 dengan dosen pembimbing Bapak Ganjar Jojon Johari STMT. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi atau tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penerapan Value Engineering pada proyek pembangunan rumah swadaya di BP2P Jawa 3 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam penelitian ini ada 5 bahasan yang akan saya presentasikan, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan perumahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting karena memberikan perlindungan, kenyamanan, dan keamanan bagi penghuninya. Namun, di Provinsi DIY, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, masih banyak rumah yang tidak layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Meskipun DIY dikenal sebagai daerah dengan kekayaan budaya dan pariwisatanya, namun data dari BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 8,5% rumah di provinsi ini masih tidak layak huni. Meskipun angka ini lebih rendah dari rata-rata nasional, masalah ini tetap menjadi perhatian serius karena mencerminkan belum meratanya pembangunan di daerah ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang biasa kita dengar dengan bantuan BSPS yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah yang lebih layak huni. Program ini memberikan bantuan dana sebesar 20 juta rupiah, namun tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan swadaya dari masyarakat penerima bantuan, di mana seringkali masyarakat yang menerima bantuan BSPS mengalami kesulitan dalam melanjutkan pembangunan rumah karena dana swadaya yang diperlukan melebihi kemampuan mereka. Hal ini menyebabkan pembangunan berjalan lambat, bahkan ada yang terpaksa meminjam uang untuk melanjutkan proyek pembangunan rumah mereka sampai dengan selesai. Nah, disinilah pentingnya penerapan value engineering dengan meninjau kembali rencana anggaran biaya dan memilih material yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas. Value engineering dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana bantuan. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam proyek, tapi juga mengurangi beban swadaya dari masyarakat. Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan value engineering dan bagaimana pengaruh value engineering terhadap progres fisik pekerjaan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu berapa penghematan biaya yang diperoleh dari penerapan value engineering serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh value engineering terhadap progres fisik pekerjaan. Di dalam penelitian ini ditetapkan batasan masalah yang bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian dengan menetapkan area yang akan diteliti dan mengecualikan aspek yang tidak relevan, di mana objek yang dianalisa yaitu pembangunan proyek rumah swadaya pada program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di BP2P Jawa 3 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini hanya difokuskan untuk mencari alternatif bahan atau material yang paling sesuai untuk proyek ini guna meminimalisir biaya yang tidak diperlukan. Adapun penghematan biaya dilakukan pada item pekerjaan yang mempunyai aspek pembiayaan paling besar yang memungkinkan untuk dilakukannya value engineering. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai penerapan metode value engineering pada proyek konstruksi, memberikan informasi bagi masyarakat, para pelaku konstruksi dan mahasiswa, terutama mahasiswa teknik sipil, tentang cara menerapkan value engineering pada proyek konstruksi, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan metode value engineering. Penelitian sebelumnya mengenai value engineering telah beberapa kali dilakukan dan mencakup berbagai fokus studi penelitian, seperti analisis penerapan value engineering di proyek perumahan oleh Emi Nopianti pada tahun 2022, dan penerapan value engineering pada gedung kantor BKD Jawa Timur oleh Riko Agus Pianiswanto pada tahun 2023, Alpin Mukti Rahmawan pada tahun 2021 yang meneliti value engineering pada dormitori Erlangga Surabaya,
Sementara anak agung Diah Paramidewi pada tahun 2020 yang memfokuskan kajiannya pada penerapan value engineering pada plat lantai Gedung E Universitas Dayana Putra. Selain itu, Robi Irvanto pada tahun 2023 melakukan studi value engineering pada proyek gedung sekolah. Penelitian-penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam penerapan value engineering di berbagai jenis proyek konstruksi. Adapun kesenjangan pada penelitian-penelitian sebelumnya mencakup kurangnya kejelasan metode analisis, terbatasnya perbandingan dan metode yang digunakan, fokus yang sempit, serta minimnya sumber informasi tambahan. Value engineering atau rekayasa nilai adalah teknik yang bertujuan untuk mengurangi biaya proyek sambil tetap menjaga kualitas dan fungsi yang diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sompi tahun 1993 dan Del Isola tahun 1975, di mana konsep dasar dari value engineering melibatkan 3 elemen utama yaitu fungsi, kualitas, dan biaya yang semuanya harus seimbang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Maksud dan tujuan dari value engineering adalah untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari suatu proyek tanpa menambah biaya, atau mengurangi biaya sambil tetap mempertahankan manfaat yang ada. Pendekatan ini dapat dilakukan secara terpisah atau melalui kombinasi kedua strategi tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Adi Suyanto pada tahun 2007 dan Iman Soeharto pada tahun 1995, dengan tujuan akhir mencapai efisiensi dan optimasi dalam pelaksanaan proyek. Dasar pertimbangan melakukan value engineering seringkali berakar pada berbagai penyebab yang mengakibatkan biaya tidak perlu dalam suatu proyek. Menurut Rohman Hadi tahun 1992, faktor-faktor seperti kekurangan waktu, kurangnya informasi, dan kurangnya ide dapat memicu pengeluaran yang tidak efisien. Selain itu, keputusan sementara, kesalahan konsep, serta upaya berbuat sebaik mungkin tanpa evaluasi yang matang juga berkontribusi pada biaya yang tidak diperlukan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah tidak adanya kebebasan mutlak dalam pengambilan keputusan, aspek politik, keengganan mencari saran, serta kebiasaan berpikir yang sudah terbentuk atau habitual thinking. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor itu, value engineering dapat diterapkan untuk menghilangkan biaya yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil dari proyek. Penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan untuk menentukan studi kasus dan menetapkan tujuan penelitian. Langkah selanjutnya melibatkan pengumpulan data serta studi literatur, di mana data yang dikumpulkan mencakup rencana anggaran biaya BSPS, gambar desain, rencana teknis, dan daftar harga bahan bangunan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan breakdown cost model dan analisis Pareto. Tahap berikutnya adalah tahap informasi yang berfokus pada uraian komponen pekerjaan, dilanjutkan dengan tahap kreatif untuk mengumpulkan ide-ide, selanjutnya dilakukan tahap analisis yang mencakup analisa untung rugi dan analisis wide kriteria ranking, di mana penelitian ini kemudian diakhiri dengan tahap rekomendasi, kesimpulan, dan saran. Penelitian ini dilakukan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP2P Jawa 3, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 165 Yogyakarta. Penelitian ini mengamati variabel rencana anggaran biaya dengan tujuan mengidentifikasi dan mengoreksi ketidakefisienan biaya pada proyek. Model penelitian yang digunakan adalah pendekatan mixed method yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan pengamatan lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi efisiensi biaya dalam proyek. Metode penelitian ini menggunakan rencana kerja value engineering yang terbagi dalam 4 tahap utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek. Pada tahap informasi, data proyek dikumpulkan untuk memahami konteks dan kebutuhan secara menyeluruh. Selanjutnya, dalam tahap kreatif, dilakukan brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide alternatif yang dapat mengoptimalkan hasil proyek. Tahap analisis kemudian menilai dan membandingkan alternatif yang dihasilkan, memilih opsi yang paling efektif berdasarkan kriteria tertentu.
Dan akhirnya pada tahap rekomendasi diusulkan perbaikan dan strategi penghematan yang terpilih untuk diterapkan dalam proyek guna mencapai hasil yang lebih optimal. Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini melibatkan pendekatan menyeluruh untuk memastikan akurasi dan keberhasilan evaluasi proyek. Teknik pengumpulan data mencakup data primer melalui wawancara, perekaman, dan survei lapangan, serta data sekunder yang meliputi RAB, desain, rencana teknis, dan harga bahan bangunan. Dalam tahap informasi, data dianalisis dengan menggunakan cost model, breakdown, dan analisis Pareto untuk mengidentifikasi item biaya tinggi. Adapun pada tahap kreatif, dilakukan brainstorming untuk menghasilkan ide alternatif. Diikuti dengan tahap analisis yang meliputi analisis keuntungan dan kerugian, serta weight kriteria ranking untuk menilai berbagai opsi. Dan terakhir pada tahap rekomendasi, alternatif yang diusulkan dibandingkan dengan desain lama dan baru untuk menentukan solusi terbaik yang akan diimplementasikan. Berdasarkan data nasional, capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total penerima bantuan mencapai 150.202 penerima, sementara total capaian dari tahun 2015 hingga 2023 secara nasional adalah sebanyak 1.426.673 penerima bantuan. Adapun di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alokasi bantuan pada tahun 2023 terdiri dari 938 unit yang tersebar di 3 kabupaten kota yang terdiri dari Kabupaten Gunung Kidul dengan 877 penerima bantuan, Kabupaten Sleman dengan 50 penerima bantuan, dan Kota Yogyakarta dengan 11 penerima bantuan. Di dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki jumlah penerima bantuan terbanyak, yaitu sebanyak 877 orang, di mana data yang digunakan adalah sampel dari total penerima bantuan di wilayah tersebut. Di dalam penelitian ini, metode sampling diterapkan dengan menggunakan rumus Lopin untuk menentukan jumlah sampel yang optimal. Melalui perhitungan rumus Lopin, dihasilkan ukuran sampel sebanyak 90 data. Dari 90 data rencana anggaran biaya tersebut yang telah dianalisis, ditemukan bahwa 61 penerima bantuan atau sekitar 67,78% harus menyediakan dana swadaya lebih dari 20 juta rupiah. Hal ini berarti bahwa jumlah swadaya yang harus dikeluarkan lebih dari setengah bantuan yang diterima dari pemerintah. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan value engineering untuk mengurangi beban biaya swadaya dan membantu penerima bantuan dengan keterbatasan ekonomi yang ada. Pemilihan lokasi penelitian akan berfokus di Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, karena merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima bantuan program BSPS pada tahun 2024 ini. Sebagaimana hasil rapat yang dilaksanakan oleh Ditjen Perumahan pada tanggal 6 Juni tahun 2024 yang memutuskan bahwa 50 unit rumah BSPS untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya akan difokuskan di Kapanewon Ngelipar, Kabupaten Gunung Kidul, dan tidak akan dibagi untuk kabupaten kota yang lain. Selain itu, alasan lain memilih Kapanewon Ngelipar karena peneliti telah melakukan survei lapangan di 5 desa di Kapanewon Ngelipar untuk verifikasi kondisi, penilaian kelayakan, dan identifikasi masalah serta kebutuhan wilayah dalam rangka penetapan calon penerima bantuan untuk tahun anggaran 2024 ini. Adapun prioritas pemilihan RAB yang akan direkayasa didasarkan pada pengetahuan tentang kondisi wilayah dan memprioritaskan penerima bantuan dengan jumlah swadaya terbesar. Dari seleksi 18 data RAB di Kapanewon Ngelipar, penerima bantuan terpilih yaitu Bapak Andi Setiawan yang memiliki jumlah swadaya tertinggi sebesar Rp26.600.000 atau sekitar 57,8% dari total keseluruhan biaya proyek yang ada. Data ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penerima bantuan serta menekankan perlunya penerapan value engineering
untuk mengurangi biaya swadaya mereka. Dalam proses value engineering, identifikasi pekerjaan yang akan direkayasa dimulai dengan penggunaan cost model untuk menentukan pekerjaan mana yang paling tepat untuk dilakukan value engineering dengan mengamati alur pekerjaan secara keseluruhan. Selanjutnya, metode breakdown diterapkan untuk mengidentifikasi item pekerjaan yang memiliki potensi besar untuk diterapkan value engineering. Analisis Pareto digunakan untuk fokus pada item pekerjaan yang memiliki biaya tinggi dan perlu direkayasa. Pada tahap informasi umum mengenai item pekerjaan termasuk kriteria desain, komponen volume, dan total biaya dikumpulkan untuk ditinjau lebih lanjut. Di tahap kreatif, teknik brainstorming digunakan untuk mengumpulkan ide-ide kreatif dengan tujuan mencapai penghematan biaya yang kemudian dibandingkan dengan desain perencanaan awal. Tahap analisis mencakup analisis keuntungan dan kerugian, serta evaluasi menggunakan weight criteria ranking untuk menilai berbagai alternatif. Dan terakhir, pada tahap rekomendasi, desain alternatif yang dipilih direkomendasikan untuk diterapkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Berikut ini merupakan diagram cost model dari item pekerjaan serta tabel breakdown yang berisi persentase masing-masing dari item pekerjaan. Di dalam analisis distribusi Pareto, persentase biaya dihitung dengan membandingkan biaya setiap item pekerjaan terhadap biaya total komponen. Sedangkan persentase kumulatif item pekerjaan dihitung dengan membagi total persentase pekerjaan dengan jumlah item pekerjaan. Persentase kumulatif biaya kemudian diperoleh dengan menjumlahkan persentase biaya item pekerjaan secara berurutan. Hasil perhitungan ini kemudian dipetakan ke dalam grafik distribusi Pareto, di mana dari grafik tersebut ditemukan bahwa pada 80% biaya terdapat 55% item pekerjaan, dan pada 20% item pekerjaan terdapat 39,99% biaya. Berdasarkan hasil perhitungan, delta P didapatkan nilai sebesar 35%, sedangkan delta C didapatkan nilai 40,1%. Karena delta C lebih besar dari delta P, maka digunakan persamaan 20% ditambah delta P, hasilnya didapat 5,5 atau dibulatkan menjadi 6. Berdasarkan hasil perhitungan analisis Pareto, terdapat 6 item pekerjaan yang memiliki biaya tinggi. Item pekerjaan tersebut adalah pekerjaan struktur atap dengan persentase biaya 21,67%, pekerjaan pondasi dengan persentase biaya 17,88%, pekerjaan pintu dan jendela dengan persentase biaya 13,67%, pekerjaan penutup atap dengan persentase biaya 12,82%, pekerjaan kolom dengan persentase biaya 9,85%, dan dinding permanen dengan persentase biaya 8,32%. Untuk selanjutnya yaitu penerapan rencana kerja value engineering. Yang pertama yaitu tahap informasi. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi umum mengenai item pekerjaan yang akan dianalisis dalam tahap kreatif. Informasi yang dikumpulkan meliputi kriteria desain pekerjaan, komponen pekerjaan, volume item pekerjaan, dan total biaya yang akan ditinjau. Data-data yang sudah ada disusun di dalam tabel yang memuat informasi terkait proyek, sumber data penelitian, data yang diperoleh, serta uraian komponen pekerjaan lengkap dengan volume dan harga per item pekerjaan. Tabel ini menjadi acuan penting untuk analisis lebih lanjut pada tahap berikutnya. Yang kedua yaitu tahap kreatif. Pada tahap ini berbagai alternatif pengganti untuk item pekerjaan dari desain yang ada disajikan dengan membandingkan desain perencanaan awal dengan berbagai jenis desain yang diusulkan. Diharapkan dengan munculnya beberapa ide ini akan terjadi penghematan biaya yang signifikan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah brainstorming. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan ide-ide kreatif serta mencari fungsi produk yang menguntungkan. Di sini saya menampilkan satu sampel tahap kreatif yaitu pada pekerjaan penutup atap.
Yang ketiga yaitu tahap analisis, di mana dalam proses analisis sebelum memulai dilakukan terlebih dahulu estimasi biaya untuk setiap ide alternatif yang tersedia. Mengingat biaya adalah faktor penting dalam menentukan bobot, pada tahap ini harga satuan dari setiap alternatif ide dibandingkan dengan desain awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang efisiensi biaya. Selanjutnya dilakukan analisis keuntungan dan kerugian dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif dengan tujuan memfasilitasi pemikiran kreatif tanpa adanya batasan. Yang terakhir dilakukan analisis peringkat kriteria berbobot untuk menentukan peringkat ide kreatif yang terpilih berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan tabel analisis keuntungan dan kerugian yang berisi penilaian terhadap setiap item material yang ada. Setiap alternatif dalam analisis ini dievaluasi berdasarkan 5 kriteria utama, yaitu biaya, waktu pelaksanaan, daya dukung, kemudahan pelaksanaan, dan kemungkinan penerapan. Skor untuk masing-masing alternatif dihitung dengan mengalihkan skor kriteria dengan bobot yang telah ditentukan melalui expert judgment. Kriteria biaya diberi bobot 0,3, adapun waktu pelaksanaan diberi bobot 0,2, daya dukung diberi bobot 0,2, kemudahan pelaksanaan diberi bobot 0,2, dan kemungkinan penerapan diberi bobot 0,1. Total skor setiap alternatif diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian skor kriteria dengan bobotnya, memberikan panduan untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan berbagai faktor penting. Adapun skala penilaian berkisar dari nilai positif untuk kondisi yang sangat baik hingga nilai negatif untuk kondisi yang kurang diinginkan, untuk memastikan evaluasi yang komprehensif dan adil terhadap setiap alternatif yang ada. Untuk selanjutnya, di sini ditampilkan penilaian skor untuk item pekerjaan penutup atap, di mana setiap ide alternatif diberikan skor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah itu, skor-skor tersebut dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk mendapatkan total nilai, di mana hasil penilaian menunjukkan bahwa genteng kere menjadi alternatif terbaik dengan total skor tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Penilaian ini mengindikasikan bahwa genteng kere memiliki keunggulan yang paling signifikan dalam memenuhi kriteria yang dinilai, menjadikannya pilihan yang paling optimal untuk pekerjaan penutup atap. Adapun yang terakhir yaitu tahap rekomendasi. Bisa kita lihat bersama di tabel bahwa di sini rencana awal penggunaan penutup atap yaitu menggunakan genteng pelentong dengan total biaya sebesar Rp4.560.000. Adapun usulan ide yang terpilih berdasarkan hasil analisis yaitu genteng kere dengan total kebutuhan biaya sebesar Rp3.705.000. Didapatkan penghematan biaya sebesar Rp855.000 atau sekitar 18,75% dari desain rencana awal. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hasil analisis value engineering menunjukkan bahwa item pekerjaan yang layak dilakukan penghematan biaya mencakup struktur atap, pondasi, pintu dan jendela, kolom, serta dinding, dengan total penghematan mencapai Rp7.990.050 atau sekitar 30,4% dari anggaran awal, di mana penghematan per pekerjaan terinci sebagai berikut. Untuk struktur atap didapatkan penghematan sebesar Rp3.122.000. Untuk pekerjaan pondasi didapat penghematan Rp579.000. Pekerjaan pintu dan jendela didapatkan penghematan Rp2.450.000. Pekerjaan penutup atap Rp855.000. Pekerjaan kolom Rp244.250 dan pekerjaan dinding sebesar Rp740.000. Optimalisasi anggaran ini memberikan dampak positif terhadap progres pekerjaan yang memungkinkan alokasi dana tersebut untuk digunakan untuk tambahan pekerjaan seperti pekerjaan kamar mandi, pekerjaan pemasangan keramik, pekerjaan pelapon, dan pekerjaan elektrikal. Untuk mengoptimalisasi value engineering, disarankan agar selain memfokuskan pada penghematan biaya, perhatian juga diberikan pada efisiensi waktu dan tenaga kerja
dengan membentuk tim khusus yang bertugas mengimplementasikan strategi efisiensi pada fokus dari masing-masing fokus item yang akan dilakukan rekayasa. Pendekatan komprehensif juga perlu diterapkan, di mana setiap item pekerjaan agar ditinjau secara menyeluruh untuk semua item pekerjaan yang ada di dalam proyek untuk mencari peluang penghematan yang lebih besar tanpa mengorbankan kualitas. Adapun arahan atau saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih memperhatikan mutu material dalam proses penghematan biaya, serta memberikan rekomendasi yang tidak hanya mengurangi biaya, tapi juga memastikan kualitas dan ketahanan bangunan atau material agar kekuatan bangunan tetap terjaga. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya menyaksikan presentasi ini. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.